Iya. Maksudnya? Apa yang disembelih? Iya, iya. Sumpah lu gajah disembelih? Ada beruang kutub terbesar Hah? di Jerman. Beruang kutub Tingginya disembelih? 3,6 meter. Maghrib. Bukannya sholat, malah video call. Hai guys, hari ini kemarin kan gue udah nelfon teman gue si Edo yang tinggal di Paris. Sekarang gue mau nelfon si Gege. Dulu dia kerja sama-sama gue jadi reporter di net juga, tapi dia udah resign. Sekarang dia pindah ke Jerman, tepatnya di Frankfurt. Jerman ini posisinya masih top 5 dunia ya dalam per-covidan ini ya. Jadi mari kita cari tahu seperti apa kehidupan di Jerman di tengah pandemi dan di tengah banyaknya kasus yang terjadi di Jerman. Mari kita telepon. Terang juga ya di sini. Halo. Assalamualaikum, Gege. Ya ampun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat ya? Apa kabar? Baik. Sehat, alhamdulillah. Gue sebenarnya lagi pilek sih, agak-agak parno ya gue ya. Sehat ya. Karena pilek ini, jadi kayak asal tidak demam. semua penyakit tuh kayak corona gitu loh. Gue pilek aja bawaannya gue deg-degan gitu. Ya emang, gue juga. Iya deg-degan sih emang. Lo hari ini nggak kemana-mana? Enggak, hari ini Sabtu. Cuacanya juga agak mendung tuh, langitnya abu-abu. Aku di rumah saja. Di rumah saja. Update di Jerman gimana kondisinya sekarang? Kan jumlah kasusnya makin naik terus nih. Sekarang udah jauh di atas Cina, udah top 5 lah ya sekarang ya di dunia. Gimana kondisi di sana sekarang? Apa ya? Gue bingung sih ngomongnya gimana. Soalnya maksud gue tidak melihat sesuatu yang drastis sekali. Oh ya? Perbedaannya. Oh ya? Ya kelihatan sih, kelihatan, tapi maksudnya enggak. Maksud gue kalau misalnya gue di Italia atau di Spanyol yang benar-benar lockdown total gitu, mungkin kayak benar-benar terasa beda banget kali ya. Tapi karena ini ya gue masih harus berangkat kerja, terus juga main sama anak-anak tetangga. Karena gue masih suka harus jagain anak-anak orang gitu kan. Jadi kayak seperti hari-hari biasa aja buat gue pribadi sih ya. Tapi kalau misalnya dari kota sendiri ya emang udah beda sih. Kayak toko-toko ya udah pada tutup semua, restoran buka. Tapi kita udah nggak boleh masuk lagi kan. Itu udah dari lama lah itu. Jadi cuma boleh buat ngambil pesanan atau ya delivery service gitu. Mereka masih ngelayanin itu gitu. Dan maksud gue kayak ke restoran juga, ya kan gue juga jarang ke restoran, jadi gue nggak yang nggak terimbas gitu dengan ditutupnya restoran. Paling ini sih kalau misal gue ke supermarket, jadi gue kayak, lo tau kan maksudnya lagi masa kayak gini lo pengen sesedikit mungkin ketemu sama manusia gitu. Jadi tuh apa ya, pengalaman berbelanja tuh tidak bisa nggak bisa dinikmatin ya. Iya. Dulu kan kayak masih agak sosok, aduh sih mau beli sesuatu ini gitu, dibaca dulu apa namanya, ingredients-nya, kandungannya, kalorinya ya kan. Terus sekarang gerak cepat. Jadi benar-benar apa yang lu cari lo ambil ya. Dan gue udah pikirkan matang-matang dari rumah apa yang harus gue beli gitu kan. Gue udah bawa catatan, padahal biasanya gue kalau belanja nggak pernah bawa catatan sih. Gitu. Tapi kondisi. Sekarang sama Mac Gimana lanjut. Kalau ke supermarket sekarang harus ini pakai troli. Emang nggak boleh lenggang kangkung. Kan gue cuma mau belanja dikit waktu itu ya. Dia bilang, Mbak harus pakai troli. Gue bilang, gue cuma mau belanja sedikit. Tapi sekarang harus. Oh ya udah. Ya mereka juga kayak supermarket sama drogery tadi itu.
harus pakai troli sekarang kalau masuk. Karena kan buat jaga jarak sama orang kan. Otomatis kalau lu pakai troli kan lu jadi ada jarak sama orang kan, gitu. Susah gerak segala Tapi dibatasin nggak berapa orang yang boleh masuk ke dalam supermarket itu? Mungkin iya sih. Tapi gue nggak pernah ngalamin sendiri ya. Gue cuma pernah ngeliat doang pas gue lagi lewat si tadi drugstore itu. Kayak mungkin tokonya udah penuh, udah mencapai batas maksimal mereka lah ya. Jadi ada beberapa orang ngantri mengular di luar gitu. Tapi social distancingnya jalan ya, kayak jaga jaraknya kayak gitu-gitu. Jalan sih, kayak toko-toko gitu, ya supermarket lah ya. Itu udah di lantainya tuh udah ditandain jaga jarak 1,5 meter, 1,5 meter gitu. Jadi Jerman itu nggak lockdown total ya, walaupun jumlah kasusnya tinggi ya. Ember. Belum, enggak, sejauh ini sih enggak ya. Maksudnya kalau dari tempat tinggal kota yang gue tinggalin itu dia tidak memberlakukan itu sih, tapi gue dengar sih kayak ada beberapa kota atau negara bagian yang berbatasan langsung sama negara tetangga, mereka memberlakukan lockdown. Tapi lockdown yang seperti apa juga gue kurang tahu gitu. Cuma kalau selebihnya sih cuma peraturan nasionalnya adalah ya lu membatasi aktivitas di luar ruangan lah, intinya itu. Kayak kalau kita masih bisa keluar rumah asalkan sendirian gitu, atau kalau misalnya sekeluarga, maksudnya orang yang tinggal dalam satu rumah tangga yang sama, kayak orang tua, anak, itu boleh keluar secara berbarengan. Itu boleh. Tapi kalau lu nggak tinggal serumah, lu cuma boleh maksimal berdua jalannya gitu, berdua, dan itu juga, tapi lu harus berjarak juga sih, kayak 1,5 sampai 2 meter sama si orang itu. Berarti emang gitu. Hampir di setiap negara pembatasan sosialnya mirip-mirip ya. Jakarta juga baru kemarin kayak gitu tuh. Kalau satu rumah boleh, kalau nggak serumah nggak boleh. Tapi lo update berita nggak sih tiap hari? Kayak kalau gue tuh tiap hari gue buka tuh datanya di negara ini udah naik berapa kayak gitu-gitu. Lu peduli nggak sih, maksudnya kayak mau tahu nggak sih? Atau lu ya udahlah, gue daripada pusing gitu mikirin nih si COVID bangke gitu kan. Udahlah, gue nggak mau tahu lah. Yang penting gue menjalani hidup gue aja gitu. Gue update tapi nggak yang ke data. Update-nya apa? Jadi gue kayak misalnya beberapa hari lalu tuh gue lihat ada berita dari kan lo tahu kan COVID ini juga dia berimbas ke kebun binatang kan, karena mereka harus tutup, jadi mereka nggak punya pengunjung lagi, sedangkan mereka harus tetap bayar gaji karyawan, karena kan karyawan ini harus tetap mengurusi binatang-binatang, terus ngasih makan binatang juga gitu. Jadi semua kebun binatang di Jerman ya terimbas lah gitu. Nah, gue baca beberapa 2 hari lalu atau 3 hari lalu gitu deh, ada satu kebun binatang yang bahkan mereka udah bikin daftar penyembelihan hewan gitu loh, kalau mereka sampai udah nggak punya duit lagi. Iya. Maksudnya apa yang disembelih? Iya. Iya. Sumpah lu gajah disembelih? Ya enggak gajah. Oh, gue kira gajah, jerapah, singa. Enggak. Jadi ini mereka bilang ini adalah, jadi si kebun binatang ini tuh kebun binatang kecil, gitu. Kebun binatang kecil, mereka cuma punya sekitar 700 koleksi hewan gitulah, dan mereka kebun binatang amal gitu loh. Jadi mereka dapat dana pemasukan itu ya dari tiket masuk sama donasi orang gitu kan. Bukan, mereka nggak dapat pemasukan dari kota gitulah. Sedangkan kalau kebun binatang yang lain, mereka masih bisa dapat bantuan dari kota, dari pemerintah kota. Dan diantaranya tuh ya kambing juga kita disembelih sih. Ya, kambing rusa, terus apalagi gue tuh baca, bentar deh, kambing rusa itu terus dagingnya dimakan apa gimana Ge? Tapi sebetulnya ya dari artikel yang gue baca itu, kebun binatang di Jerman itu setiap tahunnya juga mereka maksudnya menyembelih hewan-hewan itu. Karena kan si hewan kan mereka terus beranak ya, terus beranak kayak kan ruangannya juga jadi kurang. Jadi hewan-hewan yang disembelih itu sama mereka dagingnya dikasih ke hewan-hewan yang lain buat makan mereka. Gitu. Itu dari segi dari ini ya. Dari... ini balik lagi. Iya, lanjut. Dari apa? Oh, daftar tadi nih gue udah nyatet nih. Jadi daftar yang
itu tadi ada kambing, rusa, terus ada elang. Wow. Gitu. Terus ada beruang kutub terbesar di Jerman. Beruang kutub disembelih? 36 meter. Dan dia terancam juga untuk disembelih. Aduh, kasian banget. Iya. Teddy bear. Iya, aku juga sedih. Iya kan. Terus tapi ini kan skenario terburuk. Skenario terburuk. Jadi mereka udah berusaha kayak salah satu usaha yang mereka tempuh itu posting di Facebooknya mereka pakai bahasa Jerman dan bahasa Inggris gitu loh untuk menarik perhatian publik gitu loh, biar publik tuh berdonasi untuk mereka gitu. Terus tadi gue langsung cek Facebooknya mereka kan. Pemberitahuan terbaru sih dari postingannya mereka udah berdiskusi dengan kepala daerah kota mereka gitu lah. Jadi mereka nanti diizinin mulai 20 April udah boleh buka lagi untuk publik gitu. Dan juga mungkin akan ada bantuan finansial lainnya gitu. Oke. Setidaknya mereka udah bisa boleh buka itu kan ya. Terus gue liat kayak komen orang-orang juga mereka kayak pada seneng gitu. Bisa kunjungin kebun binatangnya lagi gitu. Ya, orang Jerman suka ke kebun binatang cuy soalnya. Oh ya? Iya. They Tadi enjoy di artikel yang sama zoo. ya, mereka tuh bilang ada dari lembaga penelitian gitu, mereka mensurvei ada 75% orang Jerman itu suka berkunjung ke kebun binatang. Ya ampun, gemes banget. Iya, ya mungkin karena binatangnya juga terawat ya, jadi bagus-bagus, sehat bersih gitu kan. Senang juga ngelihatnya kan, nggak yang takut. Wah, ini salah satu fakta baru nih yang baru aja gue tahu kalau orang Jerman suka ke kebun binatang. Ember, Akika juga. Oh, lu juga. Oh my god. Tapi seru sih kebun binatang di sini. Tapi binatangnya. Ngomongin soal donasi, ini kan emang banyak banget sektor yang terdampak. Pokoknya ekonomi lagi terguncang banget lah di seluruh negara di dunia yang terdampak si corona ini. Kalau di Jerman itu gimana sih pemerintahnya mengatasi kayak kemunduran ekonomi kayak gini, kayak misalnya ada santunan kah gitu kalau buat warga-warga yang terdampak? Buat warga yang terdampak ya, gue sih tadi baca jadi pemerintah Jerman itu sudah menyetujui bantuan untuk mengeluarkan 750 miliar euro. Wow, anjay, itu nolnya berapa ya? Iya, atau sekitar 12.800 triliun rupiah. Astagfirullahaladzim. Untuk bantu. Iya, untuk membantu ya wira swasta, terus juga usaha kecil dan menengah gitu. Cuma setahu gue juga mereka ini deh, kalau kita kerja ya, kita kerja kan karena banyak sektor yang terdampak, jadi nggak bisa kerja secara full kan, jadi kayak karyawan tuh banyak yang dirumahkan atau jam kerjanya tuh dikurangin. Nah, karena si perusahaan juga kan tidak punya banyak untung belakangan ini kan. Jadi setahu gue sih kalau nggak salah mereka kayak sebagian itu gajinya dibayar sama perusahaan, terus sekian persen yang bayar adalah pemerintah. Wow. Gitu. Tapi gue kurang tahu berapa persennya sih. Karena gue kurang tahu berapa persennya karena gue bukan yang mengalami gitu loh, Del. Gue kan di sini mahasiswa ya. Gue di sini mahasiswa, di sini tuh kalau untuk mahasiswa ada kerja istilahnya mini job. Jadi mini job itu pekerjaan yang maksimal gajinya itu 450 euro sebulan. Nah, 450 kalau gaji lo maksimal 450 euro ini lo tidak dikenakan pajak. Gitu. Dan lo juga tidak berhak mendapat bantuan itu ya dari pemerintah. Iya, karena tapi ini maksud gue kerja tetap kerja gitu. Biasanya Senin sampai Jumat, cuma karena sekarang harus dikurangin jam kerjanya, jadi gue cuma kerja seminggu 2 kali doang kan. Dan gue tidak dikurangi gaji gue karena tetep gaji gue menurut mereka itu udah sedikit. Udah dikit. Kasian banget. Udah gaji segitu doang masih harus dipotong kan. Jadi yang orang-orang yang mini job ini tuh gajinya nggak dipotong. Tapi kalau selebihnya yang lebih gaji dari segitu sih, ini dari pengalaman teman-teman gue lah ya, rekan-rekan kerja gue gitu. Kan mereka banyaknya kayak ibu rumah tangga gitu, atau ya ada juga sih mahasiswa yang ngambil kerja, ada pokoknya yang bukan mini job lah ya.
mereka tuh dapatnya 80% dari gaji full. Gitu. Iya, tapi lu gimana? Gue gaji sih gue ya lancar lah, maksudnya nggak terlalu terdampak, cuman ya dalam menjalankan kerjaan gue yang terdampak banget karena udah PSBB tau kan lo, yang pembatasan sosial berskala besar. Jadi gue tuh kalau keluar Gojek, lu tau kan, ojek online, betapa bergantungnya rakyat Indonesia terhadap ojol. Sekarang udah nggak boleh lagi, Bo. Jadi gue pusing. Lo boleh gitu. naik ojek? Nggak bisa naik ojek. Nggak bisa, karena ojek. Pakai papan? Nggak bisa, Bu. Batas. Nggak bisa. Ya. Kecuali lu pakai kereta yang digerek di belakang tuh, yang jauhan gitu dari motor. Ya keles. Jadi gue harus ekstra jalan sekarang, jalan kaki menuju ke tempat naik bis gitu. Tapi kalau di luar negeri, kalau di Indonesia juga kayak rakyatnya jadi kayak lebih dermawan gak sih semenjak ada COVID ini? Jadi kayak amal gitu kemana-mana gitu. Terus brand-brand besar ngasih duit gitu ya sih. Di sana juga gak sih kayak warganya tuh kayak gerak cepet gitu gak sih buat saling ngebantu? Iya sih, kayak apa ya, di gedung tempat gue tinggal ini aja lah ya, gue nggak tahu sih, gue nggak kenal ini orangnya siapa gitu. Cuma pas jadi sejak awal-awal si pandemik inilah gitu, dari awal ini tuh pas kalau kita buka pintu masuk dari depan tuh kan ada papan, biasa papan suka orang naruh pengumuman gitu. Nah itu tuh ada selebaran gitu, ditulis apa namanya, kayak buat yang memang orang apa ya, dia menawarkan bantuan gitu, kayak untuk pergi belanja atau apa namanya, ngajak anjing jalan gitu, bisa hubungin nomornya dia gitu. Gue pribadi sih nggak kenal itu orangnya siapa. Walaupun bukan materi ya, cuman jasa doang ya. Iya. Dan gue pun juga, ya kan kita tahu ya, maksudnya orang-orang yang udah lanjut usia kan yang beresiko tinggi kan. Dan di gedung tempat gue tinggal ini ada beberapa, ada 5 kayaknya, ada 5 orang yang udah lanjut usia kan. Dan gue pribadi pun gue menawarkan diri ke mereka gitu. Gue ada satu kan tetangga gue baik gitu lah, nenek-nenek dia, dan dia punya anjing. Gue menawarin ke dia sih kalau misalnya jalan-jalan dia mau, gue bisa bawa anjingnya jalan atau pergi ke supermarket. Tapi dia yang kayak, oh iya nggak apa gitu, kayak aku masih sehat gitu. Iya, tapi kalau Anda mau, saya dengan senang hati loh melakukannya gitu. Kalau gitu, oh iya makasih gitu. Terus kayak gue tawarin ke yang lain juga sih. Jadi lebih dermawan ya manusia-manusia sekarang ya, lebih peduli gitu ya. Saling jadi lebih peduli sih ya. Karena kan yang kesusahan semuanya gitu loh. Sih, gak ada yang gak terdampak ya kan sekarang tuh. Iya. Gue boleh buka pintu gak, Del? Boleh. Bentar ya. Ada pause. Ada paket atau ada apa? Buka pintu. Paket, apaan sih paket? JNE dateng. Sama ini pas banget nih, kan paket datang ya. Jadi dulu tuh kalau paket datang kan si abang kurirnya harus minta tanda tangan kita kan, gitu. Sejak si corona ini sih enggak, cuma nganterin paketnya doang aja. Iya, terus lu difoto nggak? Cuma ngasih doang. Enggak juga. Begitu. Tapi lu seminggu kan lu cuma kerja 2 hari, terus lu di rumah ngapain aja? Bosen nggak? Terus gimana cara lo ngakalin biar lo nggak bosen? Gue sebetulnya sih anak rumahan, jadi gue seneng. Dan apalagi lah, maksudnya kan gue juga tadi gue bilang, gue pribadi sih maunya sedikit mungkin ketemu manusia ya. Jadi gue kalau nggak perlu keluar, gue nggak keluar. Gue keluar itu kalau gue cuma pergi kerja doang. Hari-hari biasa pun tanpa corona lu gitu juga? Iya, di rumah. Berarti lu kuper ya, Bo? Lu gak pernah jalan-jalan apa? Gue gak suka explore. Oh, yes. Suka. Tapi kalau dulu kan jalannya kayak cuci mata gitu kan, ke kota, lihat-lihat baju gitu. Sekarang kan udah gak bisa. Oh, ya ampun. Jadi gue palingan waktu gue habis di online ngeliatin
mantengin gitu, aduh kapan sih diskon, oh hari ini belum, besok gue booking lagi, kok belum diskon juga sih. Online shop ya, Bo, tetap nggak di mana-mana emang. Nah, tapi belum gue beli juga sih sampai sekarang, habis belum dahsyat gitu diskonnya. Berarti hidup lo baru gue lihat-lihat doang aja, paling itu sama gue lagi ngerjain tesis. Jadi lumayan, ibaratnya nggak terlalu berefek ya. Kosong, jadi gue bisa mulai dari pagi gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya kan kayak mulainya malam dan gue udah capek seharian kerja. Jadi sebenarnya si pandemi corona ini, apalagi di Jerman yang negara yang paling banyak terdampak, nggak terlalu berefek ya terhadap kehidupan seorang Giovanni Anggasta. Kalau di gue sih berefek cuma nggak yang beneran dramatis gitu, enggak sih. Ya berefek setengahnya lah ya, setengah dramatis. Gitu. Maksudnya gue juga masih tetap punya pekerjaan dan gue tetap mendapatkan gaji yang full, dan gue justru malah punya lebih banyak waktu buat ngerjain tesis gue. Ada untungnya ya tuh. Dan juga jadi bisa lebih berhemat karena gue nggak datang. Iya benar. Suka ke kota gitu kan, lihat toko baju, toko-toko gitu. Iya benar. Gitu sih. Dan ada satu lagi, jadi sering masak. Ya ampun, karena kan bener kan, biar lebih percaya akan masakan sendiri, bersih gitu. Iya benar. Kalau beli di luar jadi kayak mikir nggak sih bikinnya bersih apa enggak gitu. Terus si emang-emang yang bikin dia lagi fit apa enggak gitu ya keadaannya ya. Iya gitu. Tapi lo nggak update berita di kampung halaman nggak sih? Iya, di Indonesia. Lo update, gimana perkembangannya nggak? Iya lewat mama gue. Tapi malu khawatir nggak sih, Bo? Kayaknya enggak deh dia. Enggak ya? Kayaknya biasa aja. Mungkin malu nggak pernah mantengin tabel Worldometer itu kali. Kan kalau gue kan tiap hari ya Allah, itu Jerman nomor 5, Prancis nomor 4. Ya kan pusing ya kalau misalnya dilihat-lihat terus. Iya sih, emang tinggi banget. Maksudnya ini udah lebih dari 130.000 kasus gitu lah ya. Tinggi banget sih. Gue juga sebetulnya kalau gue ngeliatin angka sih gue takut. Tapi kan harus, ini gue punya tetangga nih tadi yang gue cerita, tetangga gue yang nenek-nenek yang punya anjing itu. Dia bilang sama gue gini, jadi ibunya dia itu kan dulu dia berhasil melewati perang dunia gitu kan, bertahan hidup. Jadi ibunya dia tuh kasih pesan ke dia dulu, dalam hidup ini tuh jangan takut, kalau mau bertahan hidup tuh harus tidak boleh takut, dia bilang gitu. Mantap. Terus dia ngomong itu ke gue, terus gue jadi kayak, iya, baiklah, tidak boleh takut kalau walaupun aku harus pergi kerja, naik kendaraan umum segala macam gitu kan. Iya, penting ya jaga jarak aja sih dan selalu cuci tangan. Lo tau gak sih, gue tuh ini nyetok Indomie 1 kardus. Lu ngapain lo? Nanti yang ada lu bukannya corona, yang ada lambung lu robek makan Indomie. Karena apalah artinya hidup seorang tanpa Indomie Indonesia gitu ya, orang Indonesia tanpa Indomie kan. Jadi kan Indomie itu kan lo bisa belinya cuma di toko Asia kan. Nah sedangkan gue nggak mau, yang tadi gue bilang, gue menghindari keluar ketemu manusia gitu kan. Gue cuma maunya pergi ke supermarket, dan supermarketnya itu yang gue datengin juga supermarket yang di komplek gue, cuma 2 menit doang jalan kaki dari rumah gue, itu doang pusat kehidupan gue, rumah sama kerja sama supermarket ini gitu. Sedangkan kalau gue mau beli Indomie kan gue harus pergi ke kota gitu, harus pergi ke pusat kota, terus masuk ke toko Asia, nanti gue ketemu orang-orang lebih banyak gitu kan. Maksud gue Indomie kan selalu ada gitu ya, hasrat ingin makan Indomie tuh selalu ada. Iya benar. Iya jadinya makanya. Iya benar. Gue sih nggak bisa seminggu nggak makan Indomie. Iya benar. Tapi ya nggak sekerdus juga, Bo. Ya kan dari masuk, ongkirnya kan gede, jadi mending sekalian beli banyak. Jadi gue pesen sekardus isi 40 biji campur gitu, sama beberapa ya produk Indonesia lainnya lah, tolak angin misalnya. Gue setiap hari makan jeruk. Oh iya, kenapa jeruk? Gue setiap hari makan jeruk. Gue
setiap hari gue nggak tahu, kan katanya harus banyak mengkonsumsi vitamin C dan vitamin D ya. Vitamin D kan berhubung di Eropa kurang sinar matahari, jadi gue setiap habis makan besar lah gitu, gue konsumsi si vitamin C itu sama minum konsumsi vitamin D. Habis itu ya dalam sehari itu ya gue harus makan jeruk lah, beberapa biji, minimal 2 gitu. Terus ini gue minum jahe, gue percaya loh. Minum jahe. Lo bikin? Oh my god, rajin banget. Jahe gue gerus gitu kan, biar ada sari-sarinya gitu, dipakai air panas. Tapi lo kepikiran ini gak sih, kepikiran, aduh gue pengen kondisi kayak gini, gue pengen sama keluarga gue atau gimana gitu gak sih? Ember, ini juga hikmahnya, ya ampun. Hikmah bagi anak durhaka ini. Jadi tuh gue tuh sebelumnya tuh jarang nelpon lo ya? Video call tuh. Gue tuh jarang video call orang tua gue kan. Tapi sejak corona itu gue usahain seminggu sekali. Minimal ya seminggu sekali gitu. Gue telepon, terserah deh tuh mak gue mau ngomong ngalor ngidul tentang siapa gitu. Gue iya aja lah ya. Penting tatap wajah ya. Iya bener. Ternyata kami saling rindu, tapi gue nggak pernah ngaku aja gitu ya. Gengsi. Iya kan, tapi iya berarti bener ya. Awalnya sih dulu gue nelfon mak gue karena gue nggak percaya sama gue, ngerti nggak nih corona apa, gue kasih ceramah gitu panjang-panjang. Terus kayak besokannya gue update lagi gimana kayak hari ini segala macam. Terus gue pikir-pikir, kangen juga ya gue sama mak gue. Mak lu di mana sih rumahnya tinggalnya? Depok. Ya Allah, Bo, Depok kan juga zona merah sama kayak Jakarta. Iya, gue udah bilang sama dia nggak boleh keluar rumah, walaupun harus ke Indomaret. Iya, gitu. Jangan deh, gue aja jalan kaki, nggak boleh naik angkot, nggak boleh kemana-mana, cuman ke pasar doang. Itu juga pulang dari pasar harus mandi, nggak boleh nggak mandi. Iya. Emang, iya. Gitu. Kayak. Jadi begitu ya. Aduh, gue pengen cepet kelar ini semua karena gue pusing. Gue pengen traveling bulan Agustus. Pusing. Iya, ya ampun. Aduh, semoga sih. Tapi gue nggak ngerti deh, ngaruh nggak sih cuaca panas sama? Harusnya sih ngaruh. Gue sih dulu punya prediksi seiring datangnya musim panas, kayak di Eropa kan bentar lagi panas nih. Terus di Indonesia juga musim kemarau bentar lagi. Mungkin gak sih bakalan hilang gitu. Gue sih berharapnya gitu ya, karena gue punya planning yang gue gak pengen mundur gitu loh bulan Agustus ini. Ya udah, kita closing aja. Boleh. Oke, makasih ya Ge udah sharing. Iya, sama-sama. Makasih udah sharing, makasih udah mau gue gangguin dengan segala kerempongannya, banyak nge-freeze-nya, emosi gak sih? Kok gue nggak ngapa-ngapain. Untung aja ya. Ya udah, jaga kesehatan ya. Iya, sama-sama. Selalu cuci tangan. Iya, selalu cuci tangan. Jangan main jauh-jauh. Enggak, aku di rumah aja. Dan pakai hand cream, ya ampun, habis cuci tangan. Iya, bye-bye. Sama-sama ya, Delia. Hati-hati di jalan ya. Iya, jaga kesehatan. Dadah. Dadah. Bye.